Pernah nggak sih kamu merasa emosi kamu tiba-tiba meledak begitu saja? Lagi capek, tugas numpuk, teman bikin kesel, atau orang rumah ngomong sesuatu yang bikin hati panas. Kadang kita tahu kita marah, tapi tetap saja sulit mengendalikan diri. Ujung-ujungnya kita ngomong kasar, chat panjang penuh emosi, atau bahkan menyesal setelah semuanya terjadi. Masalahnya bukan pada emosi itu sendiri. Tuhan menciptakan kita dengan perasaan. Kita bisa sedih, marah, kecewa, dan itu manusiawi. Tapi yang sering jadi masalah adalah ketika emosi itu menguasai hidup kita, bukan kita yang menguasai emosi. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa emosi itu boleh ada, tapi tidak boleh jadi tuan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang terbuka. Kami sadar seringkali emosi kami menguasai pikiran dan tindakan kami. Roh Kudus, pimpin kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan belajar mengendalikan diri sesuai kehendak-Mu. Amin. Efesus 4:26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang hidup di tengah budaya yang keras dan penuh konflik. Paulus tidak berkata bahwa marah itu dosa. Ia justru mengakui bahwa marah adalah emosi yang nyata dan manusiawi. Namun Paulus memberikan batasan, marah boleh tetapi jangan sampai membawa kita kepada dosa. Dalam bahasa Yunani, kata marah di sini menunjukkan emosi yang kuat, tetapi kata jangan berbuat dosa adalah peringatan bahwa tindakan kita setelah marah itulah yang menentukan apakah kita jatuh dalam dosa atau tidak. Bagian kedua ayat ini, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, menekankan bahwa kemarahan tidak boleh dipelihara. Jika disimpan terlalu lama, ia akan berubah menjadi kepahitan, dendam, bahkan kebencian. Artinya Tuhan tidak menuntut kita menjadi robot tanpa emosi. Tuhan tahu kita bisa marah, tapi Tuhan juga mengingatkan bahwa emosi yang tidak dikendalikan bisa merusak hidup, relasi, bahkan iman kita sendiri. Banyak anak muda sekarang mengekspresikan emosi lewat media sosial. Saat marah, langsung update status, bikin story sindiran, atau menulis kata-kata kasar. Saat itu mungkin terasa lega, tapi setelahnya sering muncul rasa malu atau penyesalan. Di firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak bereaksi secara impulsif, tetapi belajar pause, berpikir, dan berdoa sebelum bertindak. Bayangkan emosi seperti mobil sport dengan mesin yang sangat kuat. Mobil itu bagus, cepat, dan berguna. Tapi kalau tidak ada rem dan tidak ada yang mengendalikan setir, mobil itu bisa menabrak apa saja dan menghancurkan banyak hal. Begitu juga dengan emosi. Emosi bukan musuh kita, tapi tanpa kendali, emosi bisa menghancurkan hubungan dengan teman, orang tua, bahkan dengan Tuhan. Mulai hari ini, saat kamu merasa marah, jangan langsung membalas chat, jangan langsung ngomong kasar. Coba tarik napas, diam sebentar dan berdoa singkat. Tuhan, tolong aku supaya tidak salah bertindak. Belajar untuk menyelesaikan masalah sebelum tidur, seperti yang firman Tuhan katakan. Jangan simpan amarah berhari-hari, karena itu hanya akan meracuni hati kita sendiri. Tuhan, aku mengaku sering gagal mengendalikan emosiku. Aku sering berkata dan bertindak tanpa berpikir. Tolong aku belajar mengendalikan diri, supaya hidupku menyenangkan hati-Mu dan tidak melukai orang lain. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6:23-26. Orang yang kuat bukan yang tidak pernah marah, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya saat marah. Kalau renungan ini menolong kamu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, supaya makin banyak anak muda belajar mengelola emosi dengan cara yang benar. Selamat beraktivitas hari ini, tetap semangat, tetap jaga hati, dan ingat, Tuhan selalu menolongmu untuk mengendalikan emosimu. Tuhan Yesus memberkati.